Shalom, selamat pagi Sobat STII. Kita bersyukur masih diberi kesehatan, perlindungan, dan berkat. Namun sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara pasti tahu ya, ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan pepatah ini memang benar. Ibarat sepasang suami istri, mereka itu harus saling kenal, harus mempunyai relasi yang baik, baru mereka bisa mengasihi dan saling mencintai. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, kita baru bisa mengasihi Tuhan kalau kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Maka hari ini judul perenungan saya adalah tak kenal maka tak sayang, dalam Ayub 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Nah, teks ini tuh menjelaskan bagaimana Ayub itu mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui penderitaan yang dia alami. Makanya hari ini dan pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Ayub mengenal Tuhan lebih dalam dari sebelumnya. Yang pertama itu mencari tahu pribadi Tuhan. Di ayatnya yang kedua, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dari penderitaan Ayub yang Ayub alami ini, pasti dia bertanya-tanya kan, sebenarnya di mana keadilan Tuhan itu? Dia bertanya-tanya dalam kehidupannya, kenapa Tuhan melakukan hal yang seperti ini dalam kehidupan dia sehingga dia menderita, padahal dia sudah melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dia sudah melakukan hal yang baik dan tidak melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Bahkan semua anak-anaknya, semua anak-anaknya dan istrinya itu meninggalkan dia. Bahkan sahabatnya pun ikut mengolok-olok dia karena mengira bahwa Ayub ini berbuat dosa karena Ayub ini menderita karena perbuatan dosanya dia. Dari pertanyaan yang Ayub lontarkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaannya. Tapi kalau saudara-saudara semua lihat, di pasalnya yang ke-38 hingga yang ke-41, Tuhan itu menunjukkan kuasanya atas segala sesuatu, bahkan atas alam semesta ini. Termasuk penderitaan yang Ayub alami ini ada di dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan pun menantang Ayub, bagaimana mungkin Ayub ini berhak atas kuasanya Tuhan. Makanya Ayub menjawab di ayat yang kedua, dikatakan, "Aku tahu." Jadi untuk mencari pribadi Tuhan, yang Ayub lakukan adalah dengan merendahkan diri. Begitu juga dengan kita semua, jikalau kita mau mengenal pribadi Tuhan, makanya kita harus berusaha untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama seperti kita maupun saudara sekalian, ketika kita diizinkan mengalami penderitaan, mungkin kita tetap mengeraskan hati. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa orang-orang yang di luar sana yang mungkin banyak melakukan perbuatan dosa daripada hidup saya, kok hidupnya lebih enak? Atau hidup saya itu sudah banyak pelayanan loh, tapi kenapa masih kayak menderita? Kenapa hidup saya berbeda dengan orang-orang di luar sana? Kayak ngerasa hidup ini tuh gak adil kayak gitu. Pasti kita semua sebagai manusia juga bertanya-tanya, mengapa kita harus diizinkan mengalami ini semua. Meskipun kita tidak pernah mendapat jawabannya, namun dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan menerima dengan sabar, dengan lapang dada ketika ada masalah seperti yang Ayub lakukan di hadapan Tuhan,
Maka kita bisa mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya, seperti yang dikatakan di ayat kedua, bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu dan Tuhan tidak pernah gagal atas rencananya dan juga bukan rencana jahat yang Dia kerjakan atas kehidupan kita semua. Lalu yang kedua itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di ayatnya yang kelima hingga yang keenam. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, ketika dalam perjanjian lama, orang-orang ini memiliki pemahaman bahwa orang yang menderita dan terkutuk itu, mereka telah melakukan perbuatan dosa dan melakukan kesalahan di hadapan Tuhan sehingga mereka menderita. Makanya sahabat-sahabatnya Ayub ini mengolok-olok Ayub karena mengira bahwa Ayub ini melakukan perbuatan dosa. Padahal Ayub sendiri merasa bahwa dia ini sudah melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti itu. Bahkan sebelum Ayub mengalami penderitaan, mungkin dia cuma mendengar perkataan orang bahwa Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti itu, Tuhan itu mempunyai rencana yang baik atas kehidupan kita, rencananya pun tidak pernah gagal. Makanya di ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari keseluruhan kisah Ayub ini, sebenarnya Ayub itu harusnya bersyukur atas penderitaannya, dan memang dia bersyukur atas penderitaannya ini karena dari penderitaannya ini dia ini bisa mengenal Tuhan dan dia ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-6 dia mengatakan dia menyesal atas perkataan yang dia lontarkan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin banyak di antara kita yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bisa minta sama Tuhan bagaimana kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi sehingga kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Meskipun harus melewati banyak masa-masa kesulitan, sukacita, dan pastinya Tuhan itu memakai berbagai cara dalam kehidupan kita jika kita mau mengenal dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi dalam perenungan ini intinya adalah kita mau mengenal Tuhan lebih dalam itu sebenarnya adalah untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.